Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatiannya lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan Google Calendar yang nanti kita integrasi atau kolaborasikan nanti ke website belajarsemansayang.sch.id punya kita. Nah, untuk angka pertama, buka dulu di sini aplikasi Google Chrome ini. Nah, terus kita ini ada video pertama kita sudah tata cara loginnya. Nah, di sini karena akun Gmail saya adalah akun utama di Chrome ini, otomatis dia akan tampil langsung menggunakan akun Gmail yang biasa punya saya. Nah, kita pindah ke akun Belajar ID. Nah, kita klik logo ini, terus pilih akun Belajar ID. Diklik. Nah, ini tampilannya. Kalau misalnya akunnya hanya akun Belajar ID di Google Chrome ini, tampilnya akan langsung menggunakan akun Belajar ID punya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini kita buka aplikasi Google Calendar. Posisinya ada di sini. Ada di sini titik 9. Ini kita klik. Nah, di sini ada kalender. Nah, ini kalender ini kita pilih. Kita klik. Ini tergantung nanti ya tampilannya. Bisa nanti ini pakai C, ini pakai K. Gantung bahasa. Kita klik kalender. Nah, untuk tampilannya seperti ini nanti. Ini tampilan Google Calendar. Nah, seandainya ini nanti pakai bahasa Inggris, kita bisa merubahnya dengan cara di sini pojok atas ini ada icon gear sini. Nah, icon gear ini kita klik, terus pilih setelan, atau kalau bahasa Inggris setting sini. Ini diklik, pokoknya baris pertama ini kita klik. Diklik. Nah, di sini ada paling pertama ini kita rubah. Nah, ini menu atau pilihan yang pertama kita klik. Kalau yang bahasa Inggris posisinya di sini language ini. Bukan bahasa tulisannya. Yang pasti pada baris pertama ini kita klik. Nah, pilih di sini baris ketiga. Pokoknya ke atas dulu. Cari yang baris ketiga. Ini bahasa Indonesia. Ini yang dipilih. Nah, udah dipilih. Ya, otomatis akan tersimpan. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke Google Calendar tadi. Ini klik aja. Sehingga sudah setelan ini. Atau mungkin dia belum berubah otomatis. Di sini masih setting tulisannya. Nah, ini ada panah. Kita klik panah ini untuk kembali ke Google Calendar tadi. Ini diklik. Nah, di sini tampilannya. Ini tampilan seperti ini. Ada beberapa macam-macam nanti. Kalau misalnya tidak seperti ini, layoutnya, tampilannya, di sini yang di samping dari icon gear tadi ada di sini pilihan. Ada hari, minggu, bulan. Nah, kalau hari seperti ini. Kalau minggu, nah seperti ini nanti. Dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, kita pilih yang bulan. Nah, biar sama. Pilih di sini bulan. Nah, ini tampilannya. Di sini saya hapus dulu ini. Nah, biar kosong. Nah, di sini kita dapat menambahkan beberapa aktivitas di sini.
Yang utamanya kita fokuskan ke pembuatan Google Meet. Nah, terlebih dulu sebelum kita membuat aktivitas atau jadwal di sini, kita ke pojok kiri dulu, kalender saya ini. Ini kita tambahkan. Nah, di sini ada tombol tambah. Kalau pilihan di sini sudah ada ya pengingat, tas, ini kalau bawaan awalnya, terus di sini paling atas adalah nama Bapak Ibu. Nah, kita tambahkan. Jadi kita bisa memilah nanti biar terlihat jelas. Nah, seperti contoh ini pengingat, biar nanti ada pembeda karena menyesuaikan warnanya ini. Nah, warna. Nah, untuk menambahkan nanti ini kita pilih saja di sini. Di kalender lainnya, klik tanda tambah ini, klik. Terus di sini buat kalender baru atau baris kedua ini diklik. Nah, di sini ketikkan namanya. Ini menyesuaikan dengan mata pelajaran Ibu. Kalau misalnya ada 2 mata pelajaran, cukup sini ketikkan saja mata pelajarannya. Misalnya mengajar bahasa Indonesia dan seni budaya. Ketikkan saja dulu misalnya bahasa Indonesia dulu. Indonesia. Ini kalau ada 2 mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, terus ini zona waktu ini pastikan saja dulu ini menggunakan zona waktu plus 07. Artinya ini adalah waktu yang digunakan di wilayah kita. Atau mengikuti zona waktu Jakarta kalau 07 ini. Nah, kalau sudah, buat kalender. Diklik saja. Kita tunggu. Nah, kita coba lagi. Ada kendala di sini. Nah, coba kita pilih saja dulu. (07) Ini pilihannya ada banyak sini. Oh, ini aja kita samakan ini. Yang Jakarta untuk 07-nya. Nah, berhasil dibuatin keterangannya. Ini kalau misalnya gagal tadi, tulisan yang bawah sini, pilih ini nanti zonanya adalah waktu Indonesia Barat, Jakarta. Nah, kembali kita, ini panah kembalinya di samping tulisan setelan ini. Nah, di sini akan tampil. Oh, sudah banyak kebuat ini, otomatis. Kita hapus dulu. Nah, ini untuk cara menghapusnya. Kalau misalnya entah jaringan, Bapak Ibu, terus kita buat malah banyak di sini pilihan kebuatnya. Jadi kita bisa menghapusnya dengan cara arahkan mouse-nya. Di sampingnya ada tanda silang. Bisa diklik. Nah, hapus kalender. Ada beberapa di sini. Nah, kalau sudah seperti ini kan nampil yang pertama. Yang kedua tadi seni budaya. Kita buat lagi. Klik tanda tambah. Buat kalender baru. Sini mapel seni budaya. Ini kalau mapelnya ada beberapa. Kalau misalnya kelas nanti kita contohkan juga. Ini buat lagi. Ini pilih dulu. Nah, cari yang 07 plus 07 yang Jakarta. Waktu Indonesia Barat ini. Kita pilih yang Jakarta. Nah, terus pilih buat kalender sini. Nah, sudah dibuat. Ini juga bisa langsung tampil di sini, yang samping kiri ini terlihat. Kalau sudah berhasil, nah kita kembali lagi dengan cara klik panah yang
di samping tulisan setelan ini. Nah, sudah ada. Yang bahasa Indonesia seni budaya. Selanjutnya kalau misalnya menggunakan kelas, tambah buat kalender baru. Nah, ini kelas. Kalau misalnya Bapak Ibu ada kelasnya banyak. Misalnya di sini 10 kelas 11 saja. Kalau misalnya memang semua kelas Bapak Ibu ajarkan dari 10 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4, IPS 1, IPS 2 dan IPS 3. Nah, cukup ini. Kalau misalnya beda-beda, misalnya ada kelas 10 MIPA 1. Terus hanya ada kelas 11 MIPA 2. Nah, tinggal sini tambahkan saja. Suka-suka Bapak Ibu nanti bagaimana, yang penting bisa mengingatnya. Nah, terus selanjutnya klik buat kalender ini. Nah, ini dibuat. Kita tunggu proses pembuatannya. Nah, ada gangguan lagi ini. Kita coba kembali dulu melihat. Siapa tahu sudah ada. Nah, memang belum. Oh, sudah dibuat ini. Kalau misalnya tulisannya gagal tadi, klik saja ini tombol refresh dulu. Dengan cara kembali dulu, terus refresh ini. Untuk melihat apakah sudah dibuatkan atau belum. Nah, inilah tampilan-tampilannya. Nah, selanjutnya kita buat aktivitas atau jadwal pada tanggal tertentu, tanggal dan jam ini. Nah, misalnya kita mulai dulu, ini kan bulan September sudah. Hari ini tanggal 5, jadi kita pilih yang ini. Nah, klik ini. Klik bagian ini yang kosong ini. Yang kosong, jangan ada. Kalau ada tulisannya, jangan tulisannya diklik. Cuma bagian putihnya ini. Masih dalam kotak tanggal 5. Diklik. Ini sebagai contoh saja. Nah, di sini kita membuat judul aktivitas atau jadwal yang akan kita buat di sini, jadwal untuk Google Map. Nah, misalnya ini kita fokuskan di sini nama kelas ya. Misalnya sini kelas 10 MIPA 1. Nah, di sini ada pilihan di sini bermacam-macam. Kita klik di sini. Nah, terus tampil di sini ada sepanjang hari. Ini kita hilangkan. Hilangkan dulu. Nah, jadi otomatis waktu akan tampil di sini. Nah, kita hilangkan contengnya. Nah, pilih kelas 10 ke 1, misalnya ngajar yang bahasa Indonesia tadi contohnya. Nah, misalnya di jam pertama 7.30. Nah, sampai 8.30. Ini kalau 30 menit 1 jam pelajarannya. Nah, selanjutnya ini kan tulisan tidak berulang. Ini kan konstan atau tetap ini nanti jadwalnya. Jadi kita pilih di sini, yaitu adalah mingguan pada hari kita mengajar di kelas 11 MIPA 1 ini. Ini contoh minggu ini, karena hari ini sesuai jadwal punya Bapak Ibu nanti. Ini dipilihnya hari apa, Senin, Selasa, atau sampai Jumat ini. Pilih sesuai dengan jadwal Bapak Ibu. Ini sebagai contoh saja. Makanya sini tulisannya hari Minggu, karena saya tadi mengklik yang Minggu. Nah, ini mingguan. Kalau misalnya Bapak Ibu memang ada pelaksanaan tatap muka secara daring. Nah, ini kalau misalnya tidak mingguan, misalnya sebulan sekali, kita pilih ini bulanan.
6 bulanan. Jadi ada pilihan harian, mingguan, bulanan. Nah, sesuaikan ini. Nah, terus sini diklik. Misalnya saya bulanan aja nih, 1 bulan sekali. Nah, selanjutnya di sini adalah tambahkan conference ini. Klik saja langsung. Nah, dia akan terbuat ini. Nah, jadi nanti ini adalah link untuk siswa akses. Jadi tidak perlu lagi kita membuat ulang linknya. Jadi ini akan tetap seperti ini linknya. Tidak perlu kita membuat link baru. Nah, sebelumnya kita ini setting dulu biar mempermudahkan kita. Klik logo gear ini. Nah, ini akses cepatnya. Ini ada pilihannya. Penyelenggara harus bergabung terlebih dahulu. Ini biarkan saja. Ingat, ini biarkan terconteng. Klik simpan. Nah, di sini bagian bawah kita pilih di sini. Ini menyesuaikan dengan yang kita buat. Jadi ada penanda dan kita juga mudah nanti. Nah, pilih di sini adalah bahasa Indonesia di sini. Nah, pilih di sini senggang. Kalau sudah, jadi pilihannya cuma nanti yang diisi pertama tadi settingnya dulu diklik. Sepanjang waktunya hilangkan. Terus jamnya diatur. Dan lagi ini adalah beberapa kali dalam 1 minggu atau 1 bulan kita pertemuan daringnya, pertemuan virtualnya. Ini pilih. Terus ini klik nanti logo Meet ini. Jadi akan tampil seperti ini, ada link untuk bergabungnya. Nah, selanjutnya di bagian sini ini bawaannya adalah nama kita. Ini dirubah. Diklik, pilih menyesuaikan yang kita buat tadi jadwalnya. Nah, sibuk, pilih senggang. Kalau sudah, simpan. Nah, sudah tampil ini. Nah, kelas. Nah, kan sini ada warnanya. Ujung sini. Untuk membedakan warna oranye. Nah, sesuai ini. Yang kita buat. Jadi kita dapat melihat. Oh, warna oranye ini. Jadi ini untuk mapel bahasa Indonesia. Nah, ini untuk mempermudahnya. Nah, selanjutnya kita integrasikan link bergabung ini. Nah, klik ini logo salin ini. Cuma kita cek dulu. Karena ada beberapa kondisi nanti. Ini klik tanda pensil ini. Jadi pertama, pada bagian ini diklik dulu. Terus ke atas ada sini icon pensil. Kalau kita arahkan ada tulisan edit acara. Diklik. Ini tampilannya. Nah, ini tampilan. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, di sini bagian izin tamu. Nah, ini pastikan terconteng ini, dua ini. Yang atas jangan sampai terconteng. Nah, seperti itu. Jadi, pastikan ini yang tercontengnya cuma ada 2. Ini sesuai keinginan Bapak Ibu. Kalau misalnya membiarkan siswa untuk mengundang yang lain, kalau misalnya tidak ingin hanya Bapak Ibu saja, ini hilangkan centangnya. Cuma untuk mempermudah ini biarkan saja. Nah, di sini juga bisa kita melakukan setting kalau misalnya ada kesalahan. Misalnya itu dari jamnya, atau ini pertemuannya berapa kali dalam 1 bulan, atau 1 minggu. Ini bisa kita setting ulang. Kalau sudah sesuai, klik simpan. Nah, tinggal kita integrasikan. Nah, diklik tadi ini. Terus pilih logo ini. Yang tulisannya di sini salin info konferensi. Nah, ini salin. Diklik saja.
Terus ini kita ke belajar seman sayang. Nah, berseman sayang ID. Nah, login menggunakan akun Bapak Ibu. Nah, ini akun punya saya. Klik masuk. Nah, tadi kan kelas 10 kelas 11 IPA 1. Sebagai contoh saja ya tadi. Ini pilih kelasnya, sesuaikan. Nah, di sini kita buat pengumuman seperti ini. Nah, ini diaktifkan dulu untuk editingnya. Namun ini biar sama kita rubah ke bahasa Indonesia dulu. Oke, bahasanya rubah bahasa Indonesia. Terus hidupkan mode rubah. Diklik. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, di sini ini yang punya saya bawaan yang saya buat. Nah, kita buat ini bisa di sini saya tambahkan. Nah, namun ini agar Bapak Ibu juga bisa. Di sini ada tombol atau tulisan tambahkan sebuah aktivitas atau sumber. Ini diklik. Menambahkan ini, pilih di sini label. Label. Nah, di sini labelnya. Nah, di sini ketik saja pengumuman. Atau mana baiknya Bapak Ibu nanti. Terus di sini tinggal klik kanan paste ini. Untuk Google Meet tadi. Nah, ini. Nah, yang kita perlukan hanya link ini. Jadi yang lainnya kita hapus. Nah, ini dihapuskan. Ini juga. Nah, ini. Nah, di sini kita rubah di sini. Link pertemuan daring atau virtual. Setiap 1 bulan sekali. Nah, sebagai contoh. Nah, ini biar tulisannya tebal nanti dan juga besar. Ini kita blok yang pengumuman ini. Terus bagi yang ada kan A ini, klik saja. Pilih ini, bagian atas besar. Nah, terus kita pertebal dengan klik icon biru ini atau bold ini, tebal. Nah, kalau sudah, ini tinggal simpan dan kembali ke kursus. Jadi yang diisi cuma ini saja. Tinggal langsung simpan dan kembali ke kursus. Nah, jadi ini akan di paling atas nanti. Kalau yang biasanya ini kan announcement. Cuman announcement itu kan kalau kita klik akan terlihat. Nah, kalau ini tidak bisa diklik. Hanya link yang kita tampilkan saja yang bisa diklik. Nah, ini sebagai contoh. Kalau mau tambah lagi, tinggal di sini ubah. Ini ubah pengaturan. Jadi cukup satu aja. Ini sebagai contoh saja. Nah, biar tidak bingung nanti ini. Nah, ini cukup ini saja. Kalau misalnya ada aktivitas yang lain, nanti kita tambahkan lagi. Nah, ini untuk penggunaan Google Calendar hingga mengaktifkan Google Meet di kalender tersebut agar terjadwal secara otomatis tiap minggunya atau tiap bulannya. Selanjutnya kita gabungkan dengan web belajar semansayang.sch.id punya kita. Nah, sampai di sini nanti siswa bisa melihat sambil juga kita mengingatkan siswa di WA grupnya. Nah, demikian dulu untuk proses dari pemanfaatan Google Calendar yang jatuhnya itu adalah mengaktifkan Google Meet secara terjadwal melalui Google Calendar.
dan kita integrasikan ke belajar.semansayang.sch.id punya kita. Nah, di sini. Nah, Google Meet ini juga tanpa batas waktu untuk kita menggunakannya. Cuma tidak semewah Zoom untuk fiturnya. Cuma masih nyaman untuk digunakan. Jadi sesuaikan saja nanti. Ini juga bisa nanti kalau misalnya Zoom juga, cuma Zoom itu yang berbayar saja yang memang maksimal. Kalau yang tidak berbayar cuma 40 menit. Nah, ini demikianlah tata cara pemanfaatan Google Calendar. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.